Krisis iklim itu nyata, sedang terjadi sekarang. Mengabaikannya adalah kesalahan besar. Planet kita memanas dengan cepat, terutama karena aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Ini melepaskan gas rumah kaca, memerangkap panas, dan mengganggu sistem iklim bumi. Akibatnya parah. Kita sudah menyaksikan gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir yang lebih sering dan intens. Permukaan laut naik, mengancam masyarakat pesisir dan ekosistem. Keseimbangan alam yang rapuh sedang terganggu, membahayakan planet kita dan masa depan kita. Kesepakatan ilmiah sudah jelas kita perlu bertindak cepat untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, Badan Internasional Terkemuka untuk Penilaian Perubahan Iklim, telah memperingatkan bahwa kita memiliki waktu kurang dari 1 dekade untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat diubah dan dahsyat bagi manusia dan planet ini. Kita berada di persimpangan jalan. Kita dapat memilih untuk mengabaikan tanda-tanda peringatan dan menghadapi konsekuensi dari dunia yang dirusak oleh perubahan iklim. Atau kita dapat memilih untuk bertindak sekarang dengan ambisi dan urgensi untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua. Pilihan ada di tangan kita. Perubahan iklim mendorong ekosistem hingga batasnya. Dari terumbu karang yang memutih di perairan yang memanas hingga hutan yang menyerah pada kebakaran hebat, alam merasakan panasnya. Keseimbangan kehidupan yang rapuh sedang terganggu, dengan konsekuensi yang mengerikan bagi keanekaragaman hayati dan layanan penting yang disediakan ekosistem. Suhu yang meningkat dan pola curah hujan yang berubah, memaksa spesies untuk bermigrasi, beradaptasi, atau menghadapi kepunahan. Beruang kutub yang ikonik misalnya, kehilangan tempat berburunya karena es laut mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pemanasan lautan juga menyebabkan pengasaman laut, mengancam kehidupan laut dan mengganggu rantai makanan. Hutan, yang sering disebut paru-paru planet ini, juga terancam. Deforestasi untuk pertanian dan pembangunan, ditambah dengan kekeringan dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan iklim, menghancurkan hutan di seluruh dunia. Hilangnya hutan ini tidak hanya melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer, tetapi juga menghancurkan habitat dan mengancam spesies yang tak terhitung jumlahnya dengan kepunahan. Konsekuensi dari runtuhnya ekosistem sangat luas. Kita mengandalkan ekosistem yang sehat untuk udara dan air bersih, ketahanan pangan, dan pengaturan iklim. Hilangnya keanekaragaman hayati melemahkan ketahanan ekosistem. Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, ini adalah ancaman ekonomi yang parah. Biaya ekonomi akibat tidak bertindak sangat mengejutkan, jauh lebih besar daripada biaya transisi ke ekonomi rendah karbon. Dari kerusakan infrastruktur dan properti hingga hilangnya produktivitas dan hasil pertanian, beban keuangan akibat perubahan iklim sudah dirasakan di seluruh dunia. Peristiwa cuaca ekstrem seperti angin topan, banjir, dan kekeringan menjadi lebih sering dan intens, menyebabkan kerusakan miliaran dolar dan mengganggu rantai pasokan global. Naiknya permukaan laut mengancam kota-kota pesisir dan infrastruktur penting, menempatkan aset triliunan dolar dalam risiko. Bank Dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim dapat mendorong lebih dari 100 juta orang ke dalam kemiskinan pada tahun 2030. Sektor pertanian, landasan ekonomi global, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan suhu dan pola curah hujan sudah memengaruhi hasil panen dan produksi ternak. Dampak ini diperkirakan akan memburuk dalam beberapa dekade mendatang, yang menyebabkan kekurangan pangan, lonjakan harga, dan kerusuhan sosial. Transisi ke ekonomi rendah karbon akan membutuhkan investasi yang signifikan dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur berkelanjutan. Namun, investasi ini akan terbayar dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan polusi udara, dan menghindari kerugian ekonomi yang dahsyat terkait dengan perubahan. Bagian 4, darurat kesehatan global, perubahan iklim, dan kesejahteraan kita. Perubahan iklim adalah ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi umat manusia. Dampak kesehatan dari perubahan iklim sedang dirasakan di seluruh dunia,
mulai dari penyakit yang berhubungan dengan panas dan masalah pernapasan hingga penyebaran penyakit menular dan kekurangan gizi. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan tambahan 250.000 kematian per tahun antara tahun 2030 dan 2050. Peristiwa panas ekstrem menjadi lebih sering dan intens, meningkatkan risiko sengatan panas, dehidrasi, dan gagal jantung. Meningkatnya suhu juga memperburuk kualitas udara, memperburuk masalah pernapasan seperti asma dan alergi. Perubahan iklim juga mengubah distribusi dan pola penularan penyakit menular, seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit lain. Perubahan pola curah hujan dan naiknya permukaan laut mencemari sumber air, meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air, seperti kolera dan tifus. Ketahanan pangan juga terancam, karena perubahan iklim berdampak pada hasil panen dan mengganggu sistem pangan. Kekurangan gizi, terutama di kalangan anak-anak, menjadi perhatian utama di banyak belahan dunia. Menangani dampak kesehatan dari perubahan iklim memerlukan pendekatan multisektor, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat sistem kesehatan masyarakat, dan mempromosikan pembangunan yang tahan iklim. Berinvestasi dalam sistem peringatan dini, meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi, dan mempromosikan frontonzetis adalah sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam iklim yang berubah. Bagian 5 dari pesisir hingga kota, dampak perubahan iklim yang tidak merata. Perubahan iklim bukanlah ancaman yang jauh. Ini adalah kenyataan yang memengaruhi masyarakat di seluruh dunia. Namun, dampak perubahan iklim tidak terdistribusi secara merata. Populasi yang rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat adat, dan negara-negara berkembang pulau kecil, secara tidak proporsional terkena dampak dari konsekuensi dunia yang memanas. Masyarakat pesisir berada di garis depan perubahan iklim, menghadapi ancaman ganda dari naiknya permukaan laut dan badai yang lebih sering dan intens. Negara-negara kepulauan dataran rendah sangat rentan, dengan beberapa menghadapi kemungkinan nyata untuk menjadi tidak dapat dihuni dalam beberapa dekade mendatang. Kota-kota, rumah bagi lebih dari setengah populasi dunia, juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Panas ekstrem, banjir, dan kekeringan dapat mengganggu infrastruktur penting, seperti transportasi, energi, dan sistem air, membuat kota-kota terhenti. Menangani dampak perubahan iklim yang tidak merata membutuhkan komitmen terhadap keadilan iklim. Ini berarti mengakui tanggung jawab historis negara-negara maju atas emisi gas rumah kaca dan memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan transisi ke ekonomi rendah karbon.